Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Kita masih di halaman 30 dari pelajaran kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha jilid yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan sedikit kita review apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa fokus daripada pembahasan Ad-Darsul Khamis, fokus daripada pembahasan pelajaran kelima ini terkait dengan digabungkannya dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata, jadi satu kalimat. Dan sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya, dan ini disebut dengan al-idhafah. Ini disebut dengan al-idhafah. Dan nanti akan kita bahas di akhir bahwa kata benda yang pertama disebut dengan al-mudhaf dan kata benda yang kedua disebut al-mudhafu ilaih. Dan alhamdulillah kita sudah membahas pelajaran kelima ini sudah beberapa pertemuan lamanya, dan sudah kita latih di berbagai macam latihan terkait dengan al-idhafah ini, mulai dari latihan kedua sampai latihan ke-6. Yani kalau kita perhatikan latihan 2 sampai latihan 6 ini terkait khusus tentang al-idhafah, penggabungan dua kata benda yang diantara fungsinya atau tujuannya adalah untuk pemilikan. Dan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali beberapa latihan yang tersisa sebagai pelengkap daripada Ad-Darsul Khamis, pelengkap dari pelajaran kelima. Nah, tepatnya di sini ada tinggal 3 latihan lagi. Dan alhamdulillah di studio ikhwah sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Kaifa halukum ya Syekh? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Musta'id, siap belajar insyaallah? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita baca 3 latihan yang tersisa. Yang pertama at-tamrin as-sabi'. Di sini ada 4 contoh. 4 contoh daripada penggunaan harfun nida, penggunaan kata yang berfungsi untuk memanggil, dan bagaimana dengan kata setelahnya. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama Muhammadun, kemudian kita masukkan ya yang fungsinya untuk memanggil sehingga menjadi ya Muhammadu. Antum lihat di sini tadinya dhammatain Muhammadun, sekarang dihilangkan dhammatainnya menjadi ya Muhammadu. Begitu pula yang berikutnya Khalidun, di bawahnya Khalidun. Lalu kita masukkan atau kita bubuhi dengan huruf yang berfungsi untuk memanggil, harfun nida, menjadi ya Khalidu. Nah, lagi-lagi di sini Khalidun yang tadinya diakhiri dengan dhammatain menjadi dhammah saja. Begitu pula yang berikut yang sebelah kiri Ustadzun.
Kita bubuhi dengan harfun nida, ya ustadzu. Ustadzun menjadi ya ustadzu, sama seperti yang sebelumnya. Dan yang keempat, yang misal yang terakhir, waladun ya waladu. Maka dari 4 contoh ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa sebuah isim yang dibubuhi oleh harfun nida, yakni ya, maka yang tadinya harokat huruf terakhirnya dhammatain sekarang menjadi dhammah saja. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Khalidun, Anda perhatikan dun yang tadinya dhammatain menjadi ya Khalidu. Begitu pula ustadzun ya ustadzu. Kemudian waladun menjadi ya waladu. Saya rasa jelas insyaallah. Fahimtum ya Syekh? Insyaallah. Sebagai latihannya, sebagai praktik daripada 4 contoh tadi, lihat di bawahnya ada beberapa soal yang kita diminta untuk membacanya. Perintahnya di sini, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub, membaca dan tulislah, ma'adhabti, dengan memberikan harakat, awakhiril kalimat, akhir-akhir kata. Ini kita berikan harakat di akhir-akhir katanya. Ini sekali lagi ini sebagai latihan dari 4 contoh yang barusan kita baca. Naam, tafadhal, kita mulai dari ikhwah studio. Tafadhal ya Syekh. Bismillah. Naam. Ya Aliyu. Naam. Ya Aliyu. Asalnya bagaimana ketika tanpa ya? Aliyun. Aliyun. Nah. Terus Ya Abbasu. ya Abbasu, sahih. Aslinya tanpa ya? Abbasun. Abbasun. Nah, terus habiskan semua. Saikhun. Bagaimana Ya bacaannya? Saikhu. Sekali lagi. Saikhun. Shin, sha. Sha. Syaikhun. Syaikhun. Ya. Ya Syaikh. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Naam. Terus Ya Rajulu. ya Rajulu. Ya Rajulu. Naam, sahih. Ya Siru. Yasiru. Ya Sirun. Yasirun. Naam. Ya Ammaru. Nah, sebelumnya Yasirun, kenapa bukan Yasiru? Bukankah ada ya di situ? Karena ada huruf ya, seharusnya Yasiru. Harus kita tarik. Yasiru jadi seharusnya, bukan Yasirun, betul? La, khata. Dia tetap Yasirun. Yasirun ya. Karena ya di situ bukan harfun nida, bukan huruf untuk memanggil. Tapi ya di sini huruf aslinya. Huruf aslinya. Nah, Yasir, ada orang bernama Yasir. Nah, jadi bagaimana? Yasirun atau Yasiru? Yasirun. Yasirun. Nah, terus Ya Ammaru. Naam, ya Ammaru. Naam. Dukturu. 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 Dokter. Nah, sahih dukturu. Dukturun. Dukturun. Iya. Dukturun. Naam. Ya dukturu. Ya dukturu. Naam. Dukturun menjadi ya dukturu. Naam, ahsant. Sahlun insyaallah. Sahlun, ini mudah sekali insyaallah. Tidak kita perpanjang, kita langsung masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Jadi sudah saya katakan bahwa 3 latihan yang tersisa ini sebagai pelengkap saja. Sebagai pelengkap saja dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Ini tidak terkait dengan pokok pembahasan, ini sebagai pelengkap saja. At-tamrin ats-tsamin. Iqra. Ahlan wa sahlan. At-tamrin ats-tsamin, silakan bagi ikhwah wal akhwat sekalian yang baru saja bergabung. Kita sudah masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Latihan ke-8, sekarang kita di halaman 31.
At-tamrin ats-tsamin di sini perintahnya adalah iqra. Iqra'il mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-suwarit taliyati. Saya ulang, iqra'il mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-suwarit taliyati. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Al-atiya, berikut. Thumma, kemudian kawin. Mana kawin? Susunlah. Bentuklah. As'ilatan. As'ilatan jamak daripada soal. Ini soal-soal. Kemudian bentuklah soal-soal mithlahu, sepertinya. Sepertinya. Di sini kembali ke al-mithal. Seperti pada contoh. Musyiran ila suwarit taliyati, dengan menunjuk ke musyiran, menunjuk ila suwarit taliyah, ila suwarit taliyati, ke gambar-gambar berikut. Saya ulang, iqra'il mithal al-atiyah, bacalah contoh berikut. Thumma kawwin as'ilatan mithlahu, kemudian susunlah soal-soal sepertinya. Seperti apa ya, kawan? Di sini maksudnya seperti contoh. Musyiran, dengan menunjuk. Yani gunakan kata tunjuk nanti. Nanti gunakan kata tunjuk. Ila suwarit taliyati, ke gambar-gambar berikut. Lihat contohnya. Gambar apa nih, kawan? Yang pertama ini? Kitab. Lihat pertanyaannya. Kitabu man hadza? Kitabu man. Apa itu kitabu man? Buku siapa? Hadza. Ini. Jangan lupa kasih kata tunjuk. Kasih kata tunjuk. Kitabu man hadza, buku siapa ini? Buat contoh, buat soal seperti contoh barusan tadi. Seperti itu. Antum tidak disuruh untuk menjawab. Antum disuruh untuk membuat apa? Membuat soal dari gambar yang sudah disediakan. Dan jangan lupa berikan kata tunjuk. Faham Tom? Insyaallah. Kita coba sama-sama. Gambar kedua, gambar apa ini, Ikhwan? Pulpen. Pulpen. Bagaimana pulpen bahasa Arabnya? Qalamun. Nah, silakan dibuat pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Qalamu man hadza. Bagus. Dia kalau berdiri sendiri qalamun dengan dhamatain. Rasulullah. Lihat di sini ketika jadi pertanyaan qalamu man. Ini kalau kita perhatikan kitabu man dan qalamu man ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini al-idhafah. Ini hakikatnya adalah al-idhafah. Penggabungan dua kata benda. Yang pertama disebut mudhaf, yakni kitabu. Yang kedua disebut mudhafun ilaih, yakni man. Masih ingat kaidah-kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, ikhwan? Nanti di akhir kita ulang kembali insyaallah. Mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan tidak boleh ditanwin. Kitabu tidak boleh al-kitabu. Tidak boleh kitabun man, salah. Antum bilang al-kitabu man, salah. Kitabun man juga salah. Yang benar adalah kitabu man. Seakan-akan ini idhafah. Kitabu mudhaf, man mudhafun ilaih. Jadi yang kedua bagaimana? Qalamun atau qalamu saja? Qalamu. Lanjutkan. Qalamu. Qalamu man hadza. Qalamu man hadza. Apa artinya qalamu man hadza? Pulpen siapa ini? Pulpen siapa ini? Nah, fahim tum? Berikutnya, satu-satu sekarang. Tafadhal, dari siapa? Antum ya Syekh, tafadhal. Gambar apa ini? Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Bagus. Terjem. Kemeja siapa ini? Kemeja siapa ini? Mumtaz. Terus. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Masya Allah. Rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Terus.
Sariru man hadza. Sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Ranjang siapa ini? Kalau anak buat soal dari anak siap? Saya mobil. Tafadhal. Sayaru man hadza. Bagaimana mobil? Mobil dulu, coba. Mobil dulu apa bahasa Arabnya? Mobil sayarotun. Sayyaratun. Silakan digabung jadi pertanyaan. Sayarotu man hadza. Sayyaratu man hadza. Sahih hadza? Salah. Sayyaratun mudzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. Berarti sayyaratu man Hadi. hadhihi. Fahimtum? Anta ya akhi Abu Abdullah. Buku tulis. Kalau buku kitabun, buku tulis apa ya? Terdengar suara antum. Ayo. Itu sudah sejak awal-awal jilid pertama sudah kita bahas itu. Daftarun. Daftaru man hadza. Ulang sekali lagi. Daftaru man hadza. Daftaru man hadza. Masyaallah. Tarjib. Buku tulis siapa ini? Buku tulis siapa ini? Fahimtum ya ikhwan? Insyaallah. Insyaallah. Baik, itu hadhihi sebenarnya belum dibahas. Karena nanti insyaallah akan dibahas setelah ini di ad-darsus sadis. Nah, mohon maaf jika pertanyaan ini di luar daripada apa yang sudah kita bahas. Nah, fahimtum ya ikhwan? Latihan ke-8 jelas insyaallah. Sahlun, ada sekadalik? Mudah sekali insyaallah. Langsung kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Kita habiskan dulu semua latihannya. Baru setelah itu kita akan buka kesempatan bagi al-ikhwa wal akhwat di rumah. Begitu Abdul Ghaffar? Kita habiskan dulu semua, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan studio di rumah insyaallah. Di sini di latihan ke-9 at-tamrin at-tasi' ada dua kata di situ yang mesti diperhatikan. Ismun dan yang kedua adalah ibnun. Antum perhatikan kata ismun dan ibnun, alifnya bentuknya ini alif tanpa hamzah. Ini disebut hamzatul wasl. Disebut apa ini? Hamzatul wasl. Hamzatul wasl dibaca di awal, tapi tidak dibaca di tengah. Dibaca di awal, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ismun, lihat i dibaca ismun. Tapi ketika kita baca di tengah atau kita masukkan ke tengah, lihat perubahannya. Ismul waladi Muhammadun. Lihat, ismul waladi Muhammadun. Ismu dibaca alifnya. Hamzah wasalnya dibaca. Terlihat dan terbaca. Ismul waladi Muhammadun. Lihat yang berikutnya. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti. Lihat, wasmul. Kenapa bukan waismul? Tadi kaidahnya hamzah wasal di awal dibaca, di tengah tidak. Paham Tom? Sehingga bagaimana? Was langsung, wa langsung ke huruf sin. Alifnya ada, hamzah wasalnya ada, tapi tidak dibaca. Wadih, jelas? Wasmul binti Zainabu. Tolong bantu saya menerjemahkan. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak laki-laki kita Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan Zainab. Siap? Antum baca yang berikutnya. Tafadhal. Kita baca sama-sama. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Lihat di sini. Ma langsung ke huruf sin. Ada alifnya, bahkan ada dua alifnya. Tapi karena dia hamzah wasal tidak dibaca ketika di tengah. Langsung mimnya ke sin. Masmul mudiri. Nah, terjemah ikhwan. Ismul mudarrisi Hamidun. Apa artinya? Nama guru ini Hamid. Nah, masmul mudiri. Dan siapa nama kepala sekolah?
Siapa nama kepala sekolah? Nah, ahsan. Ini kata yang pertama, ismun. Kata yang kedua, ibnun. Mana ibnun? Anak laki-laki. Alas kadalik. Dan sama kaidahnya tadi. Ini alif apa ini tadi? Kita sebut apa alif ini? Hamzah wasal. Kaidahnya bagaimana? Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Siap antum baca sendiri sekarang? Dua kalimat, satu-satu. Tafadhal. Man? Dari siapa? Silakan. Bismillah. Ibnu Khalidun fil madrasati wa Sekali lagi. Ibnu Khalidun. Yakin Ibnu Khalidun? Ibnu Khalidin. Nah, kenapa Khalidin? Bukan Khalidun. Mudhafun ilaih ini. Ini idhafah ini. Idhafah. Ibnu mudhaf, Khalidin mudhafun ilaih. Silakan. Ulang sekali lagi. Ibnu Khalidin fil madrasati. Nah. Wabnu Hamidun. Kenapa diulang lagi kesalahan yang sama? Wabnu Hamidun fil jami'ati. Wabnu Hamidin. Nah. Fil jami'ati. Naam. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Terjib. Anak Khalid. Benar tadi. Sahih. Anak Khalid di sekolah. Nah. Dan anak Hamid di universitas. Iya. Nah. Tentu kalau lebih spesifiknya ibnun anak laki-laki atau anak perempuan? Lebih spesifiknya anak laki-laki. Labas. Terus, syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Berikutnya. Ibnul mudarrisi. Nah. Fil fasli. Nah. Aina ibnul mudiri. Ahsant. Ainab sahih. Aina ibnul mudiri. Nah. Terjib. Anak murid. Nah, kenapa ada murid tiba-tiba? Mana murid di sini? Ada kata murid di situ, ada talibun di situ? Guru. Anak dari guru. Di kelas. Iya, terus. Di mana anak kepala sekolah? Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Ternyata belum selesai. Di halaman berikutnya, halaman 32 itu prakteknya di situ. Yang barusan kita baca contoh. Sekarang soalnya. Kalau antum sudah bisa contoh, maka yang berikutnya mudah insyaallah. Di sini perintahnya masih latihan yang ke-9. Ini latihan yang terakhir di Ad-Darsul Khamis, di pelajaran kelima. Iqra ma yali. Mana iqra? Bacalah. Ma yali. Apa yang berikut. Mura'iyan. Dengan memperhatikan qawaidah, kaidah-kaidah. Nutqi itu pengucapan. Nutqun asalnya nutqun. Nutqi karena dia mudhafun ilaih. Hamzatil wasli. Nutqi hamzatil wasli. Pengucapan hamzah wasal. Tadi namanya apa tadi ikhwan? Namanya ini? Alif yang tanpa hamzah ini namanya apa? Hamzatul wasl. Hamzah wasal. Nah, ingat kaidahnya di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Nah, siap ikhwan? Ada 6 soal nih. Ada 6 soal. Masing-masing berarti dapat 3. Siap? Tafadhal. Dari Abu Abdullah. Antum dulu akhi. Nomor 1 dulu. Wahid. Ibnu Muhammadin fil Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Iraqi bagus. Wabnu
Hamidin Naam. fil Hindi. Fil Hindi. Naam. Ulang sekali lagi. Ibnu Muhammadin fil Araqi. Ada kota namanya Irak. 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 Tidak ada Arak. Irak ada. Irak. Nah, Irak. Ini Irak artinya. Oh, Irak. Nah, Irak ini. Nah, Irak. Ulang sekali lagi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Nah, Al-Hindi juga nama tempat, nama kota, nama negeri. Alas kedalik. Bala. Nah, Al-Iraq juga begitu, nama negeri. Tafadhal, tarjim. Anak Muhammad dari Irak dan anaknya Hamid Sebentar. dari Fi Hindi. dari artinya? Fi. di. Ulang sekali lagi. Anaknya Muhammad ada di Irak dan Nah. anaknya Hamid ada di India. Mumtaz. Nah, jazakallahu khairan. Nomor 2 Syekh, gantian. Nanti 3 antum lagi nanti ya Abu Abdullah. Tafadhal ya Syekhana. Kharajabdu tabibi minal baiti. Mumtaz. Qiraa'ah mumtazah wallah. Sekali lagi Syekh. Kharajabnu tabibi minal baiti. Mumtaz. Tarjim. Anak dokter itu keluar dari rumah. Iya, sahih. Salasah ke antum lagi ya Abu Abdullah. Salasa. Dhahaba ibnu tajiri ila suq. Suqo. Hah? Ila suqo. Kenapa suqo? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Jadi fathah. Ya. Ada alif lam jadi fathah. Nah. Begitu? Min aina ji'ta bi hadhihi al-qa'idah ya akhi? Dari mana kaidah ini? Oh, Ada ila sebelumnya. Iya, ada ila. Jadi Ah, ila suqi. na'am, ila suqi. Ya, kurang jeli. Alif lam tidak menyebabkan dia fathah, dhamma, kasrah, tidak. Alif lam itu ya ikhwan, keterkaitannya tanwin dengan tidak tanwin saja. Paham tuh? Kalau tidak pakai alif lam berarti tanwin belakangnya. Kalau pakai alif lam maka tidak ditanwin. Itu saja dia. Dia tidak terkait dengan fathah, dhamma, kasrah. Ila yang menyebabkan jadi ila suqi. Ila apa ini ikhwan? Huruf apa ini ila? Harfun jar. Harful jar. Tarjim. Anak dari pedagang itu pergi ke pasar. Iya, sahih. As-suq artinya pasar. Arba'ah. Fadhal ya Syekh. Arba'ah. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nah, Masya Allah. Qiraa'ah mumtazah. Nama insinyur itu Faisal. Ya, betul Faisal. Kenapa jadi Faisal Faisal, ya. tiba-tiba? Nah, itu sad atau sin? Sod. Sad, Faisal. Sahih. Nama insinyur itu Faisal. Ya, Dan nama dokter itu Mas'ud. Mas'ud. Ya. Syukran. Khamsah. Baik, kata lagi ya Pak Abdullah. Pendek ini nomor 5 nih. Rezeki antum alhamdulillah. Khamsatun. Naam. Masmul rajuli. Nah, ulang sekali lagi. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Mumtaz. Tarjim. Siapa nama anak laki-laki itu? Ar-rajul bukan anak. Dia laki-laki dewasa. Dewasa. Siapa Iya. nama laki-laki dewasa itu? Iya, sahih. Syukran ya akhi. Sittah. Terakhir. Sittah. Ibnu man anta Naam. anabnul waziri. Naam. Anak siapa kamu? Saya anak waziri. Wazir. Nah, Wazir. Bukan nama orang, bukan. Nama orang tadi. Bukan. Al-wazir menteri. Oh. Nah, al-wazir menteri. Bukan nama orang namanya wazir, bukan. Al-wazir menteri. Nah. Paham tuh? Baik, syukran lakuma
wa jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya akh Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami sebagaimana contoh yang telah dipaparkan sebelumnya oleh para ikhwan yang ada di studio. Anda dapat menghubungi melalui layanan line telepon di 0218236543. Baik, kita sapa. Halo. 6543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Risna di Tangerang. Baik, silakan Ustaz. Nah, Ibu Risna. Ya, ahlan Pak Ustadz. Kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Masyaallah. Siap mengerjakan latihan? Ya siap. Kak, nyalain dikit Kak. Ya siap, siap. Nah, Umu mulai dari latihan 7 sekarang. Ya. Latihan ke-7 itu terkait dengan nama orang yang didahului dengan kata panggilan. Iya Pak Ustadz. Misalnya di sini Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya. Muhammadun yang tadinya dhammatain, Ya. ketika diberi ya, ada kalimat ya itu artinya wahai. Wahai. Nah, jadi ya Muhammadu, hilang Ya tanwinnya. Muhammad. Hilang apa? Ya Muhammadu. Hilang apa? Tanwin. Tanwinnya. Amin. Siap, saya sebut nama yang lain, Ibu masukkan ya. Siap? Ya. Paham ya contohnya ya? Naam. Baik. Khalidun. Ya Khalidu. Khalidun. Panjang pendeknya ikuti saya. Khalidun. Khalidun. Ya, masukkan ya. Ya Khalidu. Lamnya jangan dipanjangkan. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Iya, bagus. Ustadun. Ustadun. Ya Ustadu. Ustadu. Zal. Bukan dal ini. Zal. Ya Ustadu. Ya Ustadu. Baik. Waladun. Waladun. Ya Waladu. Bagus. Aliyun. Aliyun. Ya Aliyu. Iya, bagus. Abbasun. Abbasun. Ya Abbasu. Naam. Syekhun. Syekhun. Ya Syaiku. Ya Syaiku. Ya syekhu. Ya Syekhu. Nah, itu kha. Ya Syekhu. Bagaimana kamu? Kha. Ya. Ikuti saya. Kha. Kho. Khu. Khu. Ya syekhu. Ya Syekhu. Bagus. Rajulun. Rojulun. Ya Rojulu. Bagus. Ammarun. Ammarun. Ya Amaru. Ikuti panjang pendeknya. Ammarun. Ammarun. Bagaimana panjangnya? Ya Ammaru. Mumtaz. Cukup. Masya Allah. Syukran. Ya, Pak. Umu jazakillah khair sudah menelpon malam ini. Pak Ustadz. Barakallahu Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tangerang telah terhubung Ibu Risna di kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya kita mengajak kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung untuk berlatih di kesempatan malam ini dari pelajaran ke-5. Barakallahu fikum. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali. Halo. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Zaki. Ummu Zaki. Ummu Zaki di Kerawang. Di Karawang, Ummu Zaki ya. Silakan Ustaz. Ummu Zaki ikut dari awal? Iya, alhamdulillah Ustaz. Baik. Masuk sekarang latihan ke-8. Siap? Insya Allah siap Ustaz. Insya Allah. Langsung saja. Di situ ada contohnya. Tolong dibaca contohnya. Latihan ke-8. Latihan ke-8 ya Ustaz. Iya. Kitabu man haza. Iya. Kitabu man hadza. Ibu disuruh membuat apa ini? Disuruh membuat soal. Nah, pertanyaan. Bagus. Sesuai dengan gambar yang ada. Oh ya. Nah, siap ya? Insya Allah siap Ustaz. Terjemahkan dulu. Kitabu man hadza, apa artinya? Kitab siapa ini? Iya. Berikutnya, silakan. Gambar berikutnya. Qalamu man haza. Qalamu man hadza, bagus. Apa artinya? Pulpen siapa ini? Pulpen siapa ini? Terus. Komisu man haza. Qamisu man hadza. Nah. Terjem. Kemeja siapa ini? Bagus. Terus.
Baitu man haza? Naam. Rumah siapa ini? Iya. Sariru man haza? Tempat tidur siapa ini? Naam. Ada lagi? Nah, sudah cukup. Ya. Satu pertanyaan lagi, Umu. Yang mana? Yang mana? Ustaz? Kita dari saya pertanyaannya, bukan di buku. Ya. Ketika kita bilang kitabun man, Ya. kenapa tidak kita katakan kitabun man? Kenapa kitabnya tidak didombatain? Karena Tadi saya sudah kitabu jelaskan. itu termasuk al-idhofah. Kitabu man ini idhafah, sahih. Ya. Kitabu tadi sebagai apa? Apa Ustaz? Kitabu tadi sebagai apa? Saya katakan tadi ada istilahnya yang saya sebutkan tadi. Al-idhofah. Kitabu man idhafah. Ini dua kata ini idhafah digabungkan. Kitabu disebut mudhaf, man mudhafun Mudhafun ilaih. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, Tapi Ana belum terlalu paham ya Ustaz ya. Maaf, ini Tidak apa-apa. masalah al-idhof sama mudhaf ilaih gitu Ustaz. Masih kurang paham. tapi prakteknya insyaallah Umu sudah bisa insyaallah. Nanti akan kita ulang kembali di akhir jika waktu masih memungkinkan. Sekaligus kita jelaskan al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Istilah ini seharusnya saya kenalkan sejak awal. Nah, tapi tidak mengapa insyaallah. Mohon nanti dengarkan sampai akhir insyaallah. Syukran Umu. Iya, jazakallahu khair. Wa jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih dari Karawang, Umu Zaki yang telah terhubung dan berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Masih kita buka berikutnya Ustaz ya. Ya. Dari para pendengar maupun pemirsa di layanan line telepon. Anda dapat terhubung melalui nomor 021 823 6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi. Iya, Ustaz. Di mana Ibu? Oh, Palembang. Di Palembang. Iya. Nah. Iya. Ahlan wa sahlan Ibu Evi. Ahlan bik, Ustaz. Umu sekarang masuk ke latihan ke-9. At-tamrin at-tasi'. Silahkan. Iya, Ustaz. Baca dulu misalnya. Ada 2 kata itu di situ. Iya, Ustaz. Tafadhal. Ismun ibnun. Naam. Baca contohnya. Ya. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Iya, bagus. Berarti Ibu Eva ikut dari awal ya. Ya, Ustaz. Ini alifnya apa tadi istilahnya? Alif di kalimat ismun dan ibnun? Hamzah wasal, Ustaz. Nah, hamzatul wasl. Nah, Ya. kaidahnya bagaimana hamzatul wasl ini? Kalau di awal dibaca Iya. alifnya, kalau di tengah tidak dibaca alifnya. Iya, Ustaz. bagus. Di awal dibaca, di tengah Iya. tidak dibaca. Iya. Tidak dibaca, Ustaz. Hah? Tidak dibaca ya. Tidak dibaca. Iya. Iya, Ustaz. Lanjutkan, silahkan. Ismul mudarrisu. Nah, ismul mudarrisu. Yakin? Oh ya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Ismul mudarrisi Hamidun. Iya. Wasmul mudiri. Nah, sekali lagi dari awal ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi Hamidun. Nah, Wasmul mudiri. masmul mudiri. Naam. Ismul mudiri. Nah, itu pertanyaan. Intonasinya bagaimana? Oh ya, Ustaz. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Nah. Terjib. Dari awal. Ismul waladi dari situ. Oh ya. Namanya guru itu Hamid. Dan siapa Ustaz ya itu ya? Nah, ulang saya lagi. Ya. Nah, ismul waladi Muhammadun dari situ, Umu. Oh ya, dari situ. Dari awal. Namanya anak kecil itu Muhammad. Iya. Dan nama anak itu Zainab. Iya. Iya, bagus. Mumtaz. Teruskan. Nama guru itu Hamid. Mas Mudiri apa Ustaz ya? Siapa nama kepala sekolah itu? Siapa nama kepala sekolah itu? Iya. Satu lagi, Om. Ibnun sekarang. Ibnu Khalidin fil madrasati
wa benu Hamidin fil jami'ati. Iya, bagus. Anak Khalid di sekolah Nah. dan anaknya Hamid di universitas. Mumtaz, mumtaz. Teruskan. Ibnul Mudarrisi fil fasli aina abnul mudiri. Bagaimana bacaannya? Tadi ibnu di tengah tidak dibaca. Jadi bagaimana, Umu? Ya, Ustaz, maaf. Nah. Aina benul mudiri. Iya, bagus. Anaknya guru itu di kelas dan di mana anaknya pimpinan ya, Ustaz ya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, ketika bicara sekolah, maka ini al-mudir artinya kepala sekolah. Itu pimpinan sekolah, labas. Oh iya, baik. Iya. Cukup Ibu ya. Ya. Cukup banyak bacaan yang tadi barusan, Ibu Evi. Iya, Ustaz. Syukuran wa jazakillah khairan. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Evi di Palembang yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan latihan kita dan kembali mengangkat dan mempersilahkan tentunya para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan line telepon malam hari ini. Silakan. Halo. Nah. Halo. Ya, assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa dari mana ini? Dika di Jakarta. Pak Dika di Jakarta. Silakan, Ustaz. Dika dari Jakarta. Nah, Dika ikut dari awal? Ikut. Siap mengerjakan latihan 9? Nah, Ustaz. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Taib, tafadhal. Rakam wahid. Diganti halamannya Hamdani. Ya, syukran. Rakam wahid, Ustaz. Nah, tafadhal. طيب ابن محمد في العراق وابن حامد في الهند. ما شاء الله، قراءة ممتازة والله. ترجم. Dika ikuti yang di gagang telepon saja, yang di TV antum atau di radio dikecilkan, dimatikan saja suaranya. طيب. Sudah dikecilkan suaranya? Suaranya masih terdengar jelas? Sudah, Ustaz. Baik, ulang sekali lagi. Diterjemahkan sekarang. Wahid. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Nah, Masya Allah. Qiraah mumtazah. Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Mumtaz. Teruskan. خرج ابن الطبيب من لا تنسى أن تذكر رقم لو سمحت. طيب. نعم. رقم ثاني أستاذ. 2 تقول 2 ما في مشكلة. خرج ابن الطبيب من البيت. نعم. Anaknya dokter keluar dari rumah. Iya. واصل. رقم ثالث. نعم. ابن التاجر إلى السوق. لو سمحت مرة ثانية. ذهب ابن التاجر إلى السوق. ذهب ابن التاجر إلى السوق. نعم. Anak pedagang itu keluar ke pasar. Keluar atau pergi? Pergi. Nah. Kalau zahaba pergi, kalau keluar? Keluar kharaja. Kharaja. Nah. Wasil. رقم الرابع اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود. نعم. Nama dari muhandis tersebut adalah Faisal. Al-muhandis, mana al-muhandis? Muhandis arsitek. Nah. Nama dari muhandis tersebut nama dari arsitek tersebut. Oh ya. Nama dari arsitek tersebut adalah Faisal dan nama dari dokter tersebut adalah Mas'ud. أحسنت يا أخي. 5. اسم الرجل اذكر الرقم لو سمحت. أيه. الرقم الخامس
Masmur rajuli, siapa nama pemuda ini? Naam, la bas. Wasil. Raqmu sadis, Naam. ibnu man ant? Ana ibnu waziri. Ana ibnul waziri. Ana ibnul waziri. Taib. Terjem. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-lakinya menteri. Iya, syukran. Syukran ya ahdika. Jazakallahu khair. Nashkuruka ala musharakatika hadhi layla. Kita tunggu telepon antum insyaAllah di pertemuan berikutnya. Hayyakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ahdika dari Jakarta ya. Barakallahu fiik atas kebersamaannya. Dan berikutnya kita lanjutkan di nomor-nomor selanjutnya. Anda yang ingin terhubung. Sudah habis sudah. Nah, Sudah habis sudah. kita ulangi atau Sudah cukup lanjutkan, Ustaz? sudah. Waktu sudah jam 9:30 kurang. Saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebentar. Nah, Ustaz. Nah, terakhir sebelum kita baca nama yang disebutkan di bagian akhir daripada halaman 32, Anda minta ikhwan studio baca al-kalimatul jadidah. Lihat, al-kalimatul jadidah tuh. Ini bagian akhir daripada pelajaran 5. Tolong dibaca dan diterjemahkan. Satu orang satu baris. Tafadhal. Nah, bismillah. Al-kalimatul jadidatu. Nah, terjem. Kata-kata yang baru. Nah, Ar-rasulu. Rasul. nah. Utusan. Utusan. Nah. Al-ka'batu. Ainnya bagaimana Syekh? Al-Ka'batu. Al-ka'batu. Baik. Ka'bah. Nah. Al-islamu. Ulang sekali lagi. Apa ini? Al-ismu. Al-ismu. Yakin Al-is. begitu bacanya? Al-ismu. Ini hamzah wasal di tengah. Bagaimana bacanya? Al-ismu. Oh, al-ismu. La, jangan al. Alismu. 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 Iya. Sama Nah. seperti yang berikutnya, sama seperti itu. Nama. Nah, Alibnu. Al-ibnu, mumtaz. Itu dia. Bukan al-ibnu, tapi Alibnu. al-ibnu. Iya. Anak laki-laki. Iya, syukran. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Wasil, lanjutkan. Al-amu. Paman. Nah, Al-kholu. taib. Bibi. La, sama. Al-am dan al-khal sama. Paman. Al-kholu. Paman. Bedanya apa? Al-am dengan al-khal. Sama-sama paman, tapi bedanya apa? Nggak ada jamak di sini. Ini mufrad semua. Al-am mufrad tunggal, al-khal juga mufrad tunggal. Al-am itu paman dari bapak. Al-khal paman dari ibu. Iya. Nasi itu ya nih. Antum lupa sepertinya. Sudah kita pernah jelaskan oleh sekali. Nah, teruskan. Al-hakibatu. Nah, Tas. iya. As-sayyaratu. Mobil. Iya, cukup. Jazakallahu khairan. Habiskan, Abu Abdullah. Asyari'u. Asy-syari'u. Jalan. Jalan. Nah, Asyari'u. Jalan. nah. Mughlaqu. Coba perbaiki qafnya. Mughlaqun. Mughlaqun. Nah. Tertutup. Tertutup. Nah, ini aneh terjemahan semua, jangan-jangan setelah ini. Tahta. Nah, tahta. Di atas. La, kebalikannya. Oh, di bawah. Di bawah. Iya, Hunaka. Di sana. iya, Al-muhandisu. iya. Arsitek. Arsitek. Mana mughlaqun ya akhil kirim? Abu Abdullah, mana mughlaqun? Tertutup. Tahta. Di bawah. Iya. Apa beda antara al-am dengan al-khal? Al-am paman dari ayah. Ya, al-khal. Al-khalu paman dari ibu. Nah, kalau bibi bagaimana? Tambahkan tak marbutoh di belakangnya. Al-ammatu. Al-ammatu. Itu bibi. Bibi dari Bibi dari bapak. bapak. Al-khalu paman tadi kan? Kalau bibi bagaimana? Bibi dari pihak ibu. Al-khalutu. Al-khalatu.
Al-khalatu. Ya, bukan al-khalutu. Nah, lamnya di fathah, al-khalatu. Nah, bibi dari pihak ibu. Paham tuh? Nah, terakhir di sini ikhwan, di kotak paling bawah ini ada dua istilah yang seharusnya saya sudah kenalkan sejak kita belajar al-idhafah di awal. Saya akhirkan, tapi ternyata ahsannya disampaikan di awal. Al-idhafah yang pernah kita bahas, dua kata benda yang digabung seakan-akan menjadi satu, itu masing-masing kata itu punya istilah masing-masing. Sebagai contoh di sini ada sayyaratul mudarrisi. Mana sayyaratul mudarrisi? Kunci? La. Mana kunci di situ? Mobil milik guru. Nah, sayyara mobil, al-mudarris guru. Nah, terpleset seperti yang antum mau bilang guru, antum bilang kunci tadi. Barakallahu fiik. Lihat di sini sayyaratul mudarrisi ini idhafah. Ala sekadarik, dua kata benda yang digabung jadi satu. Asalnya kalau kita ingat penjelasan yang dulu, sayyaratu ketika berdiri sendiri sayyaratun. Al-mudarrisi ketika berdiri sendiri bagaimana? Al-mudarrisu. Ketika digabung menjadi sayyaratul mudarrisi. Yang pertama disebut mudhaf dan yang kedua disebut mudhafun ilaih. Sayyaratu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Sekarang mohon kembali ke latihan kedua. Kita ingin melatih dan menghafal dua istilah tadi. Yang pertama disebut apa tadi, ikhwan? Mudhafun, itu kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhafun ilaih. Kita coba sekarang. Kembali ke latihan kedua, sudah ketemu? Halaman berapa? 28. Kita kembali ke latihan kedua yang dulu pernah kita bahas. Sudah ketemu sudah? Lihat di sini, adhif al-kalimat al-ula ila thaniyah. Gabungkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Gabungkan kata pertama ke kata yang kedua. Lihat, ada dua kata di sini, kitabun, itu saat dia berdiri sendiri. Kemudian kata yang kedua, Muhammadun. Ketika digabung, tolong dibaca. Apa yang berubah? Kitabun menjadi kitabu. Muhammadun menjadi Muhammadin. Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Sekali lagi, kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai apa tadi? Mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Siap? Yang berikutnya, antum yang ngerjakan? Tafadhal. Qalamun hamidun. Digabung. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Mana mudhaf? Qalamu. Hamidin mudhafun ilaih. Terus baitun abbasun. Baitun abbasin. Jelaskan. Baitu sebagai apa? Baitu sebagai mudhaf. Abbasin. Lanjutkan. Baca soalnya kemudian gabungkan. Satu-satu. Ghurfatu aliyun. Ghurfatu aliyin. Ghurfatu aliyin. Nah, jelaskan. Ghurfatu sebagai apa? Mudhaf, aliyin mudhafun ilaih. Iya. Terus. Daftaru sa'idin. Daftaru sa'idin. Nah. Jelaskan. Daftaru mudhaf, sa'idin mudhafun ilaih. Cukup. Gantian. Mindilun yasirun. Ya, digabung. Mindilu yasirin. Panjang pendeknya. Mindilu yasirin. Mumtaz. Qamisun. Sebentar. Jelasin dulu. Mindilu sebagai apa? Mindilun sebagai Mindilun atau mindilu ketika digabung? Mindilu mudhaf. Nah. Yasiru. Yasiru, yakin? Mindilu yasiru begitu? Yasirin. Nah. Yasirin mudhafun ilaih. Terus.
Qamisun ammarun. Nah, digabung. Qamisu ammarin. Qamisu ammarin. Nah, jelasin. Qamisu mudhaf ammarin mudhafun ilaih. Fahimtum ya ikhwan? Silakan dilatih di rumah. Itu istilah-istilah yang nanti akan kita temukan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini pelajaran-pelajaran berikutnya nanti insya Allah akan kita temukan lagi mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka mohon di murajaah. Semoga Allah berikan kemudahan buat antum semua. Cukup kiranya sampai sini. Akh Abdul Ghaffar, ana kembalikan ke antum. Tafadhal. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas pelajaran yang telah disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat atau dari WhatsApp yang masuk dari Abu Yusuf di Tegal ingin bertanya Ustaz, apa perbedaan dari kata indi punya dan li milik? Demikian Ustaz. Inda dan li pernah kita bahas dulu. Ini kalau tidak salah di jilid yang kedua kalau tidak salah. Inda biasanya dikaitkan dengan benda. Misalnya indi baitun misalnya. Indi baitun. Bahasa yang fasih begitu, indi baitun. Tapi ketika saya bilang saya mempunyai saudara, kita katakan li akhun. Tidak tepat kalau antum bilang indi akhun. Tapi ini yang baiknya seperti itu, dan ini yang lebih fasih. Tapi terkadang dalam bahasa Arab itu satu sama lainnya bisa saling menggantikan. Nah, wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan menutup kajian di pelajaran malam hari ini Ustaz. Mohon disampaikan sebagai cerita mata istifadah kita. Nah, sebagai penutup daripada pembahasan malam ini bahwa kita sudah menyelesaikan ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Dan pokok bahasan daripada pelajaran kelima ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan tentang al-idhafah. Al-idhafah yakni digabungkannya dua kata benda seakan-akan menjadi satu. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa kata yang pertama dari al-idhafah itu disebut al-mudhaf dan kata keduanya disebut al-mudhafu ilaih. Mohon ini dimurajaah, terus dilatih karena istilah-istilah seperti ini akan terus berulang. Di pelajaran-pelajaran berikutnya kita tidak akan melepaskan diri dari istilah al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih ini. Ya, mohon terus diingat dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.